Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kali ini kita akan belajar tentang penyakit pada sistem ekskresi manusia. Dengan saya, Aulia Maidina Gunawan dari kelas 8D. Yang pertama, albuminuria. Albuminuria adalah kondisi saat kandungan protein di dalam urin terlalu tinggi. Hal ini bisa menjadi tanda ginjal bocor atau mengalami kerusakan. Penyebab albuminuria adalah bocornya protein ke ginjal akibat rusaknya ginjal akibat penyakit tertentu. Kerusakan itu menyebabkan kerusakan fungsi ginjal untuk menyaring. Beberapa kondisi yang bisa menyebabkan kerusakan ginjal dan menyebabkan protein bocor ke urin diantaranya adalah dehidrasi, diabetes mellitus, penyakit ginjal kronis, tekanan darah tinggi, dan glomerulonefritis. Dampak albuminuria berdasarkan kondisi penyebabnya. Nefropati diabetik. Dampak albuminuria yang disebabkan oleh nefropati diabetik adalah sakit kepala, kelelahan, menurunnya nafsu makan, dan pembengkakan kaki. Lupus nefritis. Penyebab penyakit albuminuria yang ini akan berdampak peradangan pada ginjal, karena sistem kekebalan yang seharusnya melindungi tubuh dari penyakit justru berbalik menyerang sel dan organ tubuh sendiri. Akibatnya adalah darah dan protein tidak tersaring dengan baik, sehingga menyebabkan adanya darah dan protein dalam urin, mengalami pembengkakan pada kaki, mata, dan perut, dan juga kencing berbusa dan berwarna gelap. Infeksi ginjal. Dampak albuminuria dari infeksi ginjal adalah mulai demam menggigil, rasa sakit ketika buang air kecil, dan timbulnya rasa sakit di sekitar perut, punggung, atau pinggang. Bila tak segera ditangani, dapat berdampak timbulnya komplikasi serius berupa munculnya jaringan parut di glomeruli sehingga ginjal akan kehilangan fungsinya. Preeklamsia. Penyebab albuminuria yang satu ini terjadi pada ibu hamil, di mana akan terjadi komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi dan tingginya kadar protein dalam urin. Dampaknya adalah ibu hamil bisa merasakan gejala berupa nyeri pada perut bagian atas, sakit kepala, adanya kenaikan tekanan darah, protein dalam urin, dan penglihatan menjadi kabur. Sindrom nefrotik. Dampak albuminuria berdasarkan kondisi ini adalah pembengkakan di seluruh tubuh, mudah terserang infeksi, lemas, dan urin yang berbusa. Albuminuria dapat dicegah melalui gaya hidup sehat, seperti rutin melakukan pemeriksaan fisik, menghindari rokok, dan konsumsi alkohol, konsumsi air mineral cukup, menghindari konsumsi garam, serta rutin berolahraga. Untuk mengatasi albuminuria, harus diketahui apa faktor penyebab atau kondisi yang memicu kondisi tersebut. Cara mengatasi dan mengobati albuminuria umumnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, perawatan non-spesifik. Perawatan yang dapat diterapkan terlepas dari penyebab yang mendasari dengan asumsi pasien tidak memiliki kontraindikasi terhadap terapi. Yang kedua, perawatan khusus. Perawatan yang bergantung pada kondisi medis yang mendasari. Jika penyebabnya adalah penyakit ginjal, dokter mungkin akan membuat rencana perawatan yang termasuk pengobatan, perubahan pola makan, penurunan berat badan, dan olahraga. Jika terjadi pada pasien diabetes dan hipertensi, maka pasien mungkin memerlukan pengobatan tekanan darah. Dan mereka yang menderita diabetes harus mengontrol gula darahnya. Pasien diabetes harus menjalani tes darah glomerular filtration rate atau GFR setiap tahun dan mungkin dirujuk ke dokter spesialis ginjal. Wanita hamil dengan preeklamsia harus diawasi dengan cermat. Kondisi ini meski serius selama kehamilan, biasanya sembuh dengan sendirinya begitu bayi lahir. 2. Nefritis interstisial. Nefritis interstisial adalah infeksi yang menyebabkan peradangan dan pembengkakan pada ginjal, tepatnya di antara tubulus ginjal.
Nefritis interstisial bisa terjadi akibat dampak dari alergi parah yang sering dialami. Selain itu, kondisi ini juga bisa disebabkan oleh reaksi buruk penggunaan beberapa jenis obat, seperti antibiotik dan obat antiinflamasi non-steroid. Selain alergi yang parah, nefritis interstisial juga disebabkan oleh penyebab lainnya, seperti penyakit autoimun, kadar kalsium darah yang tinggi, kadar kalium darah yang rendah, dan mengalami infeksi pada bagian tertentu. Dampak dari nefritis ini adalah seseorang akan menderita uremia atau edema, yaitu masuknya kembali urin atau CH4NO3 dan urea ke dalam pembuluh darah. Sedangkan edema adalah penimbunan air di kaki karena terganggunya reabsorpsi air, yang mana akan menyebabkan adanya darah di dalam air kemih, protein di dalam air kemih, dan kerusakan fungsi hati, yang tergantung kepada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan seseorang. Untuk pencegahan, segera periksakan diri ke dokter jika mengalami infeksi bakteri pada tenggorokan dan kulit. Tekanan darah tinggi beresiko menyebabkan gangguan pada ginjal. Oleh karenanya, selalu kontrol tekanan darah agar tetap normal. Beberapa jenis radang ginjal dapat meningkat risikonya jika terdapat penyakit hepatitis dan HIV. Oleh karena itu, penting untuk menghindari pemakaian narkoba dengan jarum suntik dan perilaku seks yang tidak aman. Hindari konsumsi obat-obatan dan produk herba dalam jangka panjang jika tidak direkomendasikan oleh dokter. Batasi konsumsi air dan garam untuk meredakan tekanan darah tinggi dan pembengkakan. Berhenti merokok dan menjaga berat badan ideal. Untuk penanganan, pengobatan untuk nefritis interstisial tergantung pada penyebabnya. Jika terjadi nefritis interstisial akut atau NIA yang disebabkan oleh alergi obat, satu-satunya pengobatan yang mungkin dilakukan yaitu dengan menghentikan penggunaan obat tersebut. Kasus NIA lainnya dapat diobati dengan obat antiinflamasi. Sebelum didiagnosis, terkadang sudah terjadi kerusakan permanen pada ginjal yang disebabkan oleh nefritis interstisial. Kerusakan pada ginjal juga membutuhkan pengobatan yang tepat. Mengurangi atau menghentikan konsumsi asupan garam dari diet dapat mengatasi masalah retensi air dan tekanan darah tinggi. Mengikuti diet rendah protein juga dapat membantu meningkatkan fungsi ginjal. Jika mengalami kasus nefritis interstisial yang parah, tindakan dengan dialisis mungkin diperlukan untuk mendukung fungsi ginjal. Orang yang mengalami gagal ginjal mungkin juga memerlukan transplantasi. 3. Diabetes insipidus. Diabetes insipidus adalah kondisi yang ditandai dengan selalu merasa haus dan sering buang air kecil dalam jumlah banyak, bahkan hingga 20 liter dalam sehari. Penyebab diabetes insipidus adalah akibat gangguan pada antidiuretik hormon atau yang memiliki nama lain vasopresin. Hormon ini diproduksi di hipotalamus yang ada di otak. Setelah itu, vasopresin akan disimpan di kelenjar pituitari hingga dibutuhkan. Kelenjar ini terdapat di belakang pangkal hidung di bawah otak Anda. Vasopresin atau AVP bertugas untuk mengatur kadar cairan dalam tubuh dengan cara mengontrol kadar urin yang dihasilkan oleh ginjal. Kelenjar pituitari akan melepaskan AVP ketika tingkat air dalam tubuh menurun, sehingga tubuh menghemat air dan menghentikan produksi urin. Dampak diabetes insipidus berdasarkan jenisnya. Yang pertama, diabetes insipidus kranial. Diabetes insipidus kranial terjadi karena kerusakan pada kelenjar hipotalamus yang mana berfungsi untuk membuat hormon ADH dan kelenjar pituitari yang bertugas untuk menyimpan hormon tersebut. Maka dampak dari diabetes kranial akan mengakibatkan terganggunya produksi ADH. Kedua, diabetes insipidus nefrogenik. Karena jenis diabetes insipidus ini disebabkan oleh kelainan pada struktur organ ginjal, maka dampaknya adalah organ tersebut tidak mampu merespons hormon ADH dengan optimal. Ketiga, diabetes insipidus dipsogenik.
Diabetes insipidus dipsogenik disebabkan karena masalah pada pengiriman sinyal dari otak yang berkaitan dengan rasa haus. Jadi dampak diabetes ini adalah membuat pengidapnya selalu merasa haus dan minum dalam jumlah lebih banyak, bahkan melebihi kebutuhan harian tubuhnya. Dan yang keempat, diabetes insipidus gestasional. Masalah kesehatan ini muncul pada ibu hamil saat plasentanya memproduksi enzim yang mengakibatkan kerusakan pada hormon ADH. Dampaknya, produksi hormon prostaglandin yang mengalami peningkatan turut mengakibatkan ginjal menjadi kurang sensitif terhadap hormon ADH. Kebanyakan penyakit ini adalah kondisi permanen dan ada kemungkinan besar tidak akan dapat mencegahnya. Paling sering, kondisi ini dikaitkan dengan masalah kesehatan lain. Ia dapat dikaitkan dengan fungsi ginjal yang abnormal atau adanya tumor. Oleh karena sering dikaitkan dengan fungsi ginjal, maka kamu harus melakukan upaya-upaya untuk menjaga kesehatan ginjal, seperti dengan cukup konsumsi air putih, konsumsi makanan sehat, olahraga teratur, dan berbagai gaya hidup sehat lainnya. Jenis pengobatan untuk mengatasi diabetes insipidus pun beragam dan dapat disesuaikan dengan penyebabnya. Berikut ini terapi yang bisa dipilih. Yang pertama, terapi desmopresin dan terapi diuretik. Selain terapi, pengobatan rumahan yang dapat membantu Anda mengatasi diabetes insipidus, yaitu minum air yang cukup saat haus. Nah, itu tadi 3 contoh penyakit sistem ekskresi manusia. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I put the new 4G's on the G. I got into the bloody bottoms on the knee. Cause all my niggas got it out the streets. I keep 100